Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Gita Mabuana, nomor induk mahasiswa 705260010 untuk jurusan D4 RPL Pengobatan Tradisional Tiongkok. Berikut kondisi pasien laki-laki atas nama Pak Kun, umur 49 tahun, mengalami keluhan migrain di kepala sisi bagian kiri, pundak sedikit tegang dan leher terasa kaku dan pegal. Adapun tensinya 113/73, nadi 73, kemudian lidah tampak merah muda, merah, sedikit lembat dan selaput putih tipis. Adapun diagnosa pasien mengalami cenderung utama serangan angin dingin dari luar, kemudian liver yang naik yang menyebabkan stagnisasi meridian. Yang pertama, serangan angin dingin dari luar, indikasi pilek, leher, pundak kaku, badan meriang, kemudian stagnasi C, penyumbatan meridian, migrain lama kambuh, kemudian liver yang rising naik, riwayat migrain terjadi, kemudian tidak lemah atau vital C yang masih baik, indikasinya tensi normal, stabil nadi. Kemudian untuk kontraindikasi pada pasien, yang pertama, pasien tidak boleh memakai teknik yang terlalu panas atau moksibusi yang terlalu kuat. Kemudian yang kedua, hindari penjaruman dalam dan kuat pada area leher. Kemudian yang ketiga, hindari scalp akupuntur pada posisi tidak stabil atau bila kondisi pasien pusing berat. Dan yang terakhir, hindari teknik agresif atau purging kuat pada pasien. Titik akupuntur, kita akan menggunakan titik scalp akupuntur. Yang pertama senting, kemudian yang kedua toe, kemudian yang ketiga shaiku, and yang keempat Paihui. Kemudian untuk titik akupuntur penunjang kita akan menggunakan Taiyang, kemudian Fengji, Fengku, Tai Shui, and Heku, and Yang Lingkuan. Baik, jadi untuk terapi titik akupuntur kepalanya kita akan menggunakan yang pertama titik senting tepat di atas kepala, kemudian titik toe karena migrainnya ada di seputaran sebelah kiri. Kemudian setelah titik toe kita menggunakan titik seku GB8. Kemudian setelah itu kita menggunakan titik Paihui di GB20. Lanjut ke belakang, belakang kepala yang dekat dengan leher, tulang tengkorak belakang, kita menggunakan titik GB20 atau kita namakan Fengji, kemudian titik GV16 atau Fengfu, dan kemudian Dawi di titik DU14. Jadi ini untuk supaya migrainnya fokus menjadi kondisinya pulih kembali. Kemudian untuk titik penunjang kita akan menggunakan titik Taiyang yang ada di tengah sini, kemudian titik Egu di sini untuk memperlancar sirkulasi Qi. Kemudian untuk yang bawah kaki kita menggunakan titik Yang Lingkuan di sini. Jadi hasil terapi menunjukkan bahwa lidah setelah dilakukan terapi lebih cerah, kemudian selaput tipisnya sudah mulai berkurang, tampak lebih normal. Kemudian untuk tensi sudah mulai meningkat dari 113 menjadi 117, kemudian distoliknya dari 73 menjadi 78, kemudian dari nadinya dari 73 menjadi 75. Berikut adalah analisa lidah. Yang pertama, warna lidah sebelum diterapi sedikit merah muda, kemudian merah di ujung dan tampak tegang. Sesudah dilakukan terapi, warna menjadi lebih merata dan sedikit lebih pucat normal, tetapi tidak setegang sebelumnya. Kemudian yang kedua, bentuk lidah sebelumnya tampak lebih tegang dan sedikit kaku. Kemudian sudah diterapi, lidah lebih rileks, tonus otot lebih natural. Hal ini karena interpretasi meridian kepala dan leher mulai lancar, ketegangan sayong atau taiyang berkurang, hasil dari stimulan di GB20, GB8, dan SD8. Kemudian untuk selaput lidah sendiri, sebelumnya sangat tipis terang, tanda adanya angin dingin dengan sedikit stagnasi. Kemudian sesudah dilakukan terapi tetap tipis namun tampak lebih bersih. Interpretasi patogen tidak masuk ke dalam. Terapi berhasil membuka permukaan dan mengeluarkan angin dingin keluar. Yang terakhir, ujung lidah lebih tenang, tidak semerah sebelumnya interpretasinya karena overactivity ringan dari liver yang semakin berkurang. Selanjutnya adalah analisa tekanan darah. Dari hasil analisanya, kondisi tekanan darah semakin membaik.
dengan adanya perubahan baik itu sistolik maupun distolik dan tekanan nadi. Hal ini karena perubahan fisiologi sistolik naik 4 polin, distolik naik 5 polin, nadi naik 2 polin, menandakan bahwa tekanan darah normal, kenaikan 4-5 poin setelah terapi sangat wajar dan masih fisiologis. Kemudian kenaikan kecil ini mencerminkan peningkatan sirkulasi qi dan darah ke kepala. Efek dari titik scalp akupuntur seperti senting, towe, saiku, paihui itu lebih bagus. Tidak ada tanda tekanan darah meningkat berbahaya. Kenaikan kecil biasanya karena relaksasi meridian di kepala. Peningkatan tonus sistem saraf parasimpatis, aliran darah ke scalp dan otot leher semakin membaik. Baik, kita akan detailkan berkaitan dengan titik yang dipakai dengan perubahan yang terjadi. Titik scalp akupuntur, senting, SD8, GP8, dan GV20 bekerja untuk yang pertama melancarkan meridian kepala, kemudian menurunkan tekanan stagnasi di temporal and vortex, kemudian menurunkan liver yang ringan, kemudian mengurangi migrain. Hasil terlihat pada lidah lebih rileks, kemudian ujung lidah lebih stabil, peningkatan perkusi kepala, tensi sedikit naik tetapi masih tetap normal. Kemudian untuk yang titik penunjang, kita menggunakan tayang, meredakan nyeri kepala, kemudian GP20 fungsi, kita mengeluarkan angin dingin di leher sehingga leher menjadi lebih rileks. Kemudian GV16 dan GV14 adalah membuka permukaan dan mengusir angin. Kemudian LI4 atau Heku, kita menggunakan membuka permukaan untuk membantu mengurangi dan meredakan pilek. Kemudian GB34 ya lingkuan adalah relaksasi tendon dan meridian dari Shaoyang. Ini menandakan bahwa pasien yang tadinya kakinya agak sedikit tegang setelah kita tusuk di GB34 menjadi lebih baik. Hasil analisanya leher dan pundak lebih lemas, migrain berkurang, lidah tampak lebih lembut dan tendi stabil dan sedikit meningkat tapi masih dalam kondisi normal. Setelah diterapi tadi, dari terapi kepala kemudian terapi titik penunjangnya tadi, dari hasil terapinya dengan sebelum terapi apakah sama? Tidak Ada perubahan ya? Alhamdulillah ada perubahan. Perubahannya di mana, Pak? Kaku-kaku tadi sudah hilang, tapi untuk kepala sakitnya masih sedikit. Masih sedikit ya, tapi dari levelnya sudah mulai berkurang ya? Turun ya, sudah turun. Sakit-sakit tadi sudah menurun. Alhamdulillah itu ada perubahan. Gitu. Terima kasih Pak. Ini nggak ada karang mengarang ya? Enggak asli ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, itu dari hasil praktikum saya untuk akupuntur kepala. Alhamdulillah dari probadus atau pasiennya saya terapi, alhamdulillah mengalami kemajuan ya. Kesimpulan dan saran, ringkasan praktikum. Praktikum ini memberikan wawasan mendalam mengenai efek akupuntur dalam mengatasi migrain dengan hasil yang menunjukkan adanya penurunan frekuensi dan intensitas nyeri migrain. Kemudian rekomendasi untuk pasien, jadi pasien disarankan untuk mempertimbangkan akupuntur sebagai alternatif atau tambahan dalam pengelolaan migrain dan sebaiknya berkonsultasi dengan profesional kesehatan sebelum memulainya. Kemudian yang terakhir, pentingnya akupuntur untuk migrain. Akupuntur terbukti efektif dalam meredakan gejala migrain, menawarkan metode yang minim efek samping dibandingkan dengan obat-obatan konvensional, serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.